minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bareng-bareng lagi. Dan tentunya kita akan minta ilmunya sama guru-guru kita yang sudah ada di samping saya. Ada Ustazah Lulu. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Semangat kalau mas dong. banget tadi kelihatannya. Harus. Nah itu baru Ustazah. Lalu juga ada Habib Usman. Apa kabar Habib? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bib? Semangat Sehat, Bib? alhamdulillah. Semangat pagi. Masya Allah, masih pagi Bib, semangat Bib. Lalu juga ada guru kita Ustadz Syam. Sehat Ustadz? Semangat pagi. Semangat, Mika Masya semangat Allah. ya. Iya dong, baju kita udah kembaran matching, dong, udah kembaran semangat. nih. Baik jamaah, di zaman milenial ini kita tahu bahwa tren fashion ini sekarang sudah semakin berkembang pesat. Bahkan modelnya sudah berbagai macam. Tapi bagi para muslimah, pakaian bukan hanya sebagai penutup tubuh, bahkan katanya jadi penjaga bagi dirinya. Dan bagaimana pakaian wanita yang sesuai dengan anjuran Islam, apakah boleh pakaian bagi muslimah kalau istilah sekarang di mix and match dengan fashion kekinian. Dan hari ini kita akan bahas lebih dalam tema kita, pakaian adalah penjagamu wahai wanita. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam, sebelum kita tanya-tanya sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini, silakan. الوضع ما قبل كان الوضع يأس إحباط خوف خجل كذلك تردد. Perempuan Yaman belum banyak yang bisa mengakses teknologi dalam dunia kerja. Bank Dunia mencatat hanya 7% perempuan Yaman yang bisa bekerja secara profesional. Tapi sebuah program pemberdayaan perempuan membuka asa baru. اسمي إيمان غالب هادي الحملي مديرة محطة مشروع صديقات البيئة للطاقة الشمسية. Iman mengelola pembangkit listrik mikro bertenaga matahari di Abs, Yaman. Semua tim kerjanya adalah perempuan. Mereka juga yang membangun pembangkit listrik mikro ini. لأن كفتيات خريجات ليس لدينا فرصة أمل فهذا المشروع كان لنا حلم كبير وناجح. Masya Allah, wah hebat banget para wanita muslimah di Yaman. Mereka juga bisa bekerja dan itu tadi pekerjaan laki-laki sepertinya. Dan masih bisa juga menjaga tampilannya, masih sopan juga. Nah sekarang yang mau saya tanyain itu Bib, Afwan Bib. Apakah dalam Islam memang diutamakan bagi wanita itu berpakaian gelap seperti di video tadi ya pakaiannya hitam gitu. Kadang kan zaman milenial ini bagi para wanita ingin juga menggunakan pakaian yang warna-warni supaya lebih menarik gitu. Itu apa boleh nggak sih Bib? Mohon penjelasannya Bib, silakan. Afwan, Kang Mikdad, afwan saja, afwan Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa zuwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Semoga ilmu tersebut bisa diamalkan untuk dirinya, Amin. suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika turun ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ahzab ayat 59, "Lamma nazalat yudnina alaihinna min jalabibihinna." Hendaklah mereka wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka wanita-wanita Ansor ketika turun ayat tersebut keluar seolah-olah di atas kepala mereka bertengger burung-burung gagak karena warna hitam kain-kain yang mereka gunakan. Wanita Ansor tersebut mengenakan daripada jilbab-jilbab berwarna hitam. Namun tidak menunjukkan, sekali lagi tidak menunjukkan wajib memakai pakaian hitam. Dan seorang wanita muslimah boleh memakai pakaian terang,
cuma tidak untuk niatnya menjadikan sebuah daya tarik atau memperhatikan laki-laki lain atau mengundang daripada laki-laki lain sehingga menimbulkan syahwat. Ini yang tidak dibenarkan. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya, alangkah indahnya keluar rumah tidak menggunakan pakaian yang tampil mencolok. Yang terpenting sekarang adalah menutupi seluruh pakaiannya, yakni mereka yang dikatakan auratul rajul baina surah wa rukbah wa auratul mar'atul jannabiyah wal wajh wal ka'fain. Aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul dan auratnya perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Menutupi seluruhnya, yakni untuk berharap akan apa? Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Nggak tipis, nggak tembus pandang, nggak kelihatan dalemannya, tidak kelihatan lekak-lekuk tubuhnya. Ini yang dibenarkan dalam syariat agama. Dan bagi yang belum berpakaian, seperti yang tadi dijelaskan, berjilbab, rapi, bagus, sesuai mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, mendapatkan hidayah tersebut sehingga mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Ya rabbal alamin. Intinya adalah memakai baju hitam tidak wajib. Jangan sampai salah main mewajibkan. Oh nggak boleh, ini pakai baju ini nggak boleh. Harus hitam, wajib enggak. Tetapi dalam hadis yang tadi dijelaskan bahwasanya tidak dikatakan wajib. Yang penting tidak mencolok. Yang penting tidak mengundang syahwat. Yang terpenting adalah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, menutupinya, tidak tembus, tidak terawang, tidak apa lagi? Tidak boleh ngetat. Masya Allah. Nah ini jadi intinya diperbolehkan menggunakan baju selain warna hitam asalkan niatnya juga diperbaiki. Betul. Ya Bib ya, jangan ingin mengundang perhatian laki-laki, mengundang Betul. syahwat. Nah itu yang lebih penting. Apalagi warnanya merah, kuning, hijau, biru. Waduh kayak tembok TK Bib. Warna-warni. Waduh Masya Allah, terima kasih Bib penjelasannya. Baik jamaah, luar biasa, ini pembahasan kita nih menarik sekali karena banyak sekali para muslimah atau misalnya kaum milenial juga yang masih bingung nih gimana sih cara berpakaian yang baik dan benar menurut Islam. Nah makanya sebelum kita bahas lebih dalam lagi, sebelum kita tanya-tanya sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan ini berikut ini. Silakan. Untuk memanjakan konsumen, industri fashion tak henti-hentinya menawarkan perkembangan. Desainer Nadia Nizar memprediksi tahun 2021, busana longgar atau oversize akan lebih banyak ditemui. Selain nyaman digunakan, potongan ini dinilai fleksibel karena dapat dipakai oleh orang yang memiliki badan kurus ataupun berisi. Sementara itu, sentuhan busana penuh warna dengan beragam motif floral juga dinilai menjadi favorit. Wah bener banget tuh. Ustazah ya zaman sekarang ya, sadar gak sih kalau misalnya di zaman milenial ini banyak banget motifnya. Sampai mau kena aja ada yang gambarnya binatang, ada banyak yang banget. gambarnya, wah macam-macam deh Orang udah. ngaji aja kita pakai dress code. Masya Allah, dress code-nya apa gitu ya, udah Ah. Masya Allah. Nah ini yang mau saya tanya ini Ustazah Afwan. Dalam Islam apakah benar ada larangan bagi wanita untuk menggunakan motif atau model tertentu? Apalagi kan zaman sekarang ini motifnya unik-unik. Ada yang tumbuhan lah, ada yang ya hewan tadi saya katakan. Pokoknya Flora banyak dan deh. fauna dong ya. Flora dan fauna. Nah ini apa sih yang sebetulnya menurut Islam yang nggak boleh itu motif apa? Mohon penjelasannya Ustazah, Ya, silakan. terima kasih, mohon izin Ustadz Syam, Habib, Kamikdat dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma. Yang semangat amma. Waduh. Yang di dapur lagi nyetrika semangat. Oke, jadi pemirsa yang ada di rumah dan semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya menutup aurat, benar tadi guru kita sudah nyatakan ada dalam surat Al-Ahzab, tutuplah seluruh tubuhmu. Dan ada juga dalam surat Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ya bani Adam, wahai anak Adam. Qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Bahwasanya sudah kami turunkan yang namanya pakaian itu sebagai penutup aurat. Nah, penutup aurat di sini artinya apa? Bisa panjang, bisa yang namanya bergambar motif, mungkin garis-garis, mungkin bulat-bulat polkadot dan sebagainya. Dan warisha dan juga sebagai perhiasan. Menurut Ibnu Abbas perhiasan apa itu tadi? Warna-warninya, mungkin ada gambar bunga, sebagainya. Yang penting jangan yang namanya gambar-gambar makhluk hidup. Gambar-gambar orang mau bunuh diri. Motif-motif yang serem gantung diri. Misalnya nauzubillahimin zalik. Jadi kata-kata warisha perhiasan ini adalah keramahan, ya kan?
Warisha di sini adalah rasa malu. Jadi kita juga sebagai muslimah adalah rasa malu dalam berpakaian. Jadi nutup aurat, kemudian sebagai perhiasan, baru walibasut taqwa huwa khair, pakaian takwa adalah yang terbaik. Jadi jangan sampai motif di sini mencolok. Apalagi gambar-gambar misalnya, serem lah ya, misalnya gambar orang yang berdarah-darah segala macem ya. Gambar-gambar foto idola gimana nih, kan sekarang banyak banget ya anak milenial ya, ada foto idolanya ya kan. Nah kalau memang sebagai foto idola di sini yang apalagi yang bukan mahram, sampai dibawa-bawa tidur ya kan, bermimpi-mimpi gitu ya. Nah ini kalau kita niatnya, aku sih senang sama dia karena prestasinya bagus. Karena yang namanya idola saya ini memiliki yang namanya prestasi yang banyak. Jadi saya senang aja karena prestasinya. Untuk yang namanya kita semangat dalam hidup silakan. Tapi bukan untuk mencintai berlebihan. Karena dalam surat At-Taubah ayat 24 ya. Jangan sampai kita lebih mencintai hal-hal di luar daripada Allah dan Rasulnya. Melebihi daripada seperti itu. Jadi kita mencintai sesuatu boleh, tapi jangan sampai mencintai lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, apalagi yang namanya kita mencintai idola kita ini sampai-sampai kita misalnya ngikutin, boleh. Tapi kita juga kan punya uswatun hasanah kita Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ngomongin hijab, apalagi hijab, ya ampun Masya Allah banyak banget. Duh. Apa sih contohnya, ada gak sih Ustazah, saya pengen tahu nih. Contoh hijab yang terlarang di motifnya. Waduh. Coba deh kakak. Coba deh, saya Kira-kira bukan. berani gak pakai hijab kayak Ini gini? tengkorak motifnya, Nah, itu. waduh. Ini Coba kalau ya. di tengah malam lagi gelap gitu ya, misalnya Ustazah pakai ini keluar dari hutan gitu, dari tempat gelap, serem juga ya. Kan serem juga. Dikiranya Ini tempat nih, Coba gimana itu? Coba dilebarin, lihat. coba Izin Habib, dilebarin. izin Habib. Izin. Ini nih dalamnya nih. Ini nih. Oh, ya kita, Bib, gimana, kita Bib? lebarin. Kira-kira, Bib? Nah ini motifnya nih. Motifnya hijab sih, jilbab sih nutup aurat, tapi motifnya begini nih. Jadi ini salah satu contoh yang kurang baik ya Kurang Ustazah baik ya. sih sebenarnya, karena memang jadi apalagi kalau kita sholat ya Bib ya, misalnya Ini yang nggak boleh ini. mengganggu. Nggak fokus nanti yang di belakang. Nggak fokus, jadi terang nih tengkorak nih ya ampun. Kok tenggoroknya sepertinya. miring, hidungnya gitu, yang belakang malah mikirin gambarnya. Motif-motif seperti ini, motif-motif pornografi. Kira-kira Bib gimana Bib? Boleh nggak Bib? Abib sendiri kalau ngeliat ini sholatnya khusyuk nggak nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, berarti nggak khusyuk tuh tandanya. Ya, jadi yang pertama Benar, mungkin motif seperti ini mengganggu kehusuan sholat, mengganggu Iya. juga kita yang namanya beribadah, motif-motif pornografi, motif-motif musiknya bundir-bundir. Kan sekarang tuh anak-anak suka ngomongin Benar. bundir-bundir bunuh diri. Nauzubillah. Ini nauzubillah min dzalik, suicide kalau bahasa itu gaulnya mah. suicide. Ada tuh bahasa Inggris. gambar-gambar tali, ngajarin untuk bunuh diri. Jangan sampai ya, pertama serem, kedua juga sampai. kurang baik, Masya Allah. Wah luar biasa, terima kasih Ustazah, ini sudah ngasih contoh, jadi nanti juga pada nggak bingung nih, apalagi kalau milenial nih yang berhijab, akhirnya tahu nih, ada motif-motif yang Ada kurang baik kalau motif-motif yang digunakan. kurang baik, Masya ya. Allah, baik. Nah ini selanjutnya saya mau ke Ustazam nih. Ustazam, kita tahu ya zaman sekarang nih, zaman milenial ini banyak banget pakaian wanita yang modelnya udah aneh-aneh lah. Ya mungkin itu karena mereka ngikutin fashion juga. Ada yang setelan atas bawah, ada yang dressnya panjang, ada yang miring, ada yang kakinya panjang sebelah. Wah pokoknya banyak banget. Nah ini Kakinya panjang sebelah Bolong-bolong. gimana? iya, ada kakinya ada yang segini, terus nanti ada lanjutannya lagi. Pokoknya berlapis-lapis gitu, bener tadi kayak kue lapis. Nah tapi ini yang mau saya tanyain, apakah dalam Islam baiknya bagi wanita itu pakaian yang digunakan untuk keseharian, baik di rumah atau misalnya beraktivitas, itu apakah harus setelan atasan dan bawahan atau baiknya dress muslimah aja gitu? Mohon penjelasannya nih. Ustaz Sam silakan Baik, dijawab. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustazah Lulung, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Suatu ketika seorang pemuda di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita mengenakan kerudung. Ketika dia melihat wanita mengenakan kerudung ini, ternyata kerudungnya tertutup belakang, namun ternyata di depan nampak, lehernya nampak, telinganya nampak, sebahagian daripada dadanya nampak. Maka lelaki tersebut merasa tergoda dan mengikuti wanita ini. Setelah diikuti, wanita ini masuk ke dalam sebuah gang yang lumayan gelap. Dia terus mengikutinya, namun ternyata ketika dia mengikutinya, dia tersandung, kakinya tersandung, lalu dia terkena pecahan kaca dan tulang pada saat itu. Dia pun menemui Rasulullah SAW dengan menanyakan maksud tersebut, lalu turunlah ayat tentang hijab. Ya, karena ternyata hijab itu sudah ada dari dulu. Kerudung itu sudah ada dari dulu. Bahkan masa-masa di Persia pada saat itu
belum mengenal namanya mahram dan non mahram. Jadi bahkan ayahnya pun nggak boleh ngelihat gitu. Jadi saudaranya pun nggak boleh ngelihat. Jadi sebenarnya Islam itu datang untuk menyempurnakan pakaian, bukan mengajarkan pakaian, tapi menyempurnakan pakaian. Karena kerudung itu sudah ada, baju itu sudah ada, celana itu sudah ada. Islam datang menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Untuk menjulurkan pakaian. Kenapa? Karena ternyata syaratnya cuma ada dua. Yang pertama, tidak boleh menerawang. Artinya tidak boleh menerawang itu nggak boleh tipis. Yang kedua, nggak boleh ketat. Jadi itu aja. Kenapa Islam mengajarkan pakai kerudung manjang, menjulurkan hingga menutupi dada? Karena kadangkala kalau baju doang itu kelihatan ngetat. Ya, jadi ada kerudung yang menutupinya. Kenapa akhirnya dipanjangkan menutupi belakangnya segala macam? Karena kalau tidak ditutupi itu terlihat ketatnya. Maka subhanallah, bukan masalah panjang atau pendeknya, namun ternyata untuk menutupi ketatnya, bentuknya, lekukannya, dan juga untuk tidak tipis, tidak menerawang. Maka subhanallah kita bisa lihat layar di belakang. Ini adalah ilustrasi bagaimana pakaian daripada yang dikenakan. Ini adalah ada yang mengatakan bahwa ini adalah pakaiannya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha warḍaha yang dimuseumkan, ya Allahu alam. Namun kalau sejarah itu bisa diungkap bahwasanya ini masih diabadikan di salah satu museum. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di tempat yang lainnya. Namun ternyata pakaian panjang seperti ini terusan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, sekarang pertanyaannya, haruskah terusan dress seperti ini atau boleh atas sama bawahan? Maka yang jelas syaratnya terpenuhi tadi. Tidak menerawang dan tidak tembus. Walaupun seseorang yang namanya dia pakai rok ataupun pakai celana, jikalau itu adalah sesuatu yang tidak membentuk lekuk tubuhnya, maka itu diperbolehkan sebenarnya. Misal ada yang mengenakan celana karena pekerjaannya mungkin yang memungkinkan dia harus pakai celana, maka pembicara mengingatkan bahwa sebenarnya itu tidak mengapa, yang jelas tidak membentuk. Namun kayaknya susah untuk tidak membentuk jikalau perempuan pakai celana. Betul. Ya, sulit untuk tidak membentuk jikalau wanita pakai celana. Pakai dress pun nggak boleh kita mengkategorikan harus dress, karena ada juga dress yang ketat. Betul. Ada juga dress yang membentuk lekukan, pinggangnya, pinggulnya itu masih terlihat. Jadi intinya kembali kepada syaratnya, tidak menerawang dan tidak membentuk lekukan tubuh. Masya Allah, mungkin kalau sudah paham insya Allah akan meminimalisir terjadinya adanya lekukan. Masya Allah, luar biasa. Baik jamaah, kita masih berbicara soal busana wanita. Nah, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Masih ada hubungannya nih sama pakaian wanita, silakan. Halo teman-teman, selamat pagi, aku Yuna. Aku ini mau pergi pengajian, terus aku jadi pakai ginian. Jadi aku hari ini nge-vlog tentang pengajian di rumah baru kakak ipar ini. Aku ini mau jalan dulu ya. Jangan pulang dulu, ini menikmati hidangan yang sudah disediakan. Masya Allah, tadi kalau kita lihat di tayangan itu sepertinya warga negara, kalau dilihat dari wajahnya sih kayak Korea-Korea gitu ya. Nah dia tuh luar biasa memang, kalau hijab itu bikin wanita tampil lebih syar'i ya. Ustaz Syam, benar gak sih? Masya Allah. Nah ini mungkin ada beberapa muslimah gitu ya yang mungkin mu'alaf. Ini saya pernah dengar juga katanya kalau misalnya sedang belajar itu nggak apa-apa, nggak langsung menggunakan pakaian syar'i yang tertutup, boleh perlahan-lahan. Ini benar nggak sih hukumnya memang seperti itu menurut Islam, Ustaz Syam? Masuklah Islam secara kafah, secara sempurna. Wah, ada yang mendengarkan seperti itu. Betul. Oh, nggak boleh pelan-pelan, pokoknya sempurna secara sempurna. Waduh. Tapi kayaknya kalau kita manusia ditekan seperti itu, justru kita malah melawan. Betul. Nah, yang mana yang benar tuh? Perlahan-lahan atau langsung? Langsung atau perlahan-lahan nih? Kayaknya langsung. Langsung Tungguin insya Allah penjelasannya. Waduh, bikin penasaran aja. Yaudah kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.